Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kapanpun Bapak Ibu menonton. Perkenalkan, nama saya Christian Leonardo. Di sini saya membuat video terkait dengan analisis sekuritas dan portofolio di bidang agribisnis. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya izin di dalam tugas UAS kali ini, di video ini saya memilih agribisnis karena agribisnis ini adalah wajah Indonesia, karena Indonesia adalah negara yang memiliki banyak bisnis di bidang agribisnis tersebut. Nah, Bapak Ibu, sebelum masuk ke analisis portofolio, kita perlu pahami dulu mengapa sektor ini menjadi faktor yang sangat penting. Karena menurut data BPS di tahun 2006, sektor pertanian menyumbang 14,14% dari PDB Indonesia dan menyerap 42,05% tenaga kerja. Artinya, sektor ini punya peran yang besar dalam perekonomian kita. Selain daripada itu, kinerja saham agribisnis di Bursa Efek Indonesia juga menunjukkan pertumbuhan yang cepat. Indeks sektor pertanian seringkali lebih tinggi dibandingkan sektor lain. Tentu hal ini membuat investasi di saham agribisnis menjadi menarik, terutama bagi investor yang ingin diversifikasi portofolio mereka. Namun, di balik potensi return yang besar, tentu ada risiko yang harus diwaspadai. Disinilah pentingnya analisis portofolio untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan penghasilan. Lalu, apa sih masalah yang diangkat dalam penelitian ini? Pertama, bagaimana cara membentuk portofolio optimal dari saham-saham agribisnis? Kedua, berapa proporsi saham yang tepat untuk dimasukkan ke dalam portofolio? Dari 22 perusahaan agribisnis yang terdaftar di BEI, Bursa Efek Indonesia, peneliti ingin tahu saham mana saja yang layak dimasukkan ke dalam portofolio dan berapa persen alokasi investasi yang ideal untuk setiap saham tujuannya. Tentu hal ini adalah untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan return atau penghasilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membentuk portofolio optimal dengan menggunakan dua model, yaitu Capital Asset Pricing Model CAPM dan Arbitrage Pricing Theory APT. Dengan kedua model ini, peneliti ingin mengetahui komposisi saham yang tepat dan proporsi investasi serta risiko dan return yang diharapkan. Sekarang kita masuk ke metode penelitiannya. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari 22 perusahaan agribisnis di Bursa Efek Indonesia pada periode 2009 Januari hingga Juni 2012. Data yang digunakan meliputi harga saham, kurs valuta asing, suku bunga SBI, dan tingkat inflasi. Untuk analisisnya, peneliti menggunakan metode dua pendekatan. CAPM yang sudah dijelaskan sebelumnya menghubungkan return harapan dengan resiko sistematis, beta, lalu dengan APT, yang mempertimbangkan beberapa faktor risiko makroekonomi yang mempengaruhi return saham. Peneliti juga melakukan uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov test untuk memastikan distribusi return saham normal. Lalu, dilakukan perhitungan proporsi saham dan resiko portofolio. Sekarang, mari kita bahas hasil penelitiannya. Dari 22 perusahaan agribisnis, hanya 3 saham yang memenuhi kriteria untuk portofolio optimal, yaitu yang pertama, AALI dari PT Astra Agro Lestari Tbk, yang kedua ada TBLA, PT Tunas Baru Lampung Tbk,
Dan yang ketiga, UNSP, PT Bakri Sumatera Plantation Tbk. Ketiga saham ini berasal dari subsektor perkebunan dan memenuhi asumsi normalitas serta korelasi dengan faktor makroekonomi. Dari hasil model CAPM-nya, kita mendapatkan nilai untuk return harapannya itu mencapai minus 4,4% sampai dengan 10,14%. Artinya, potensi keuntungan tertinggi adalah 5,74% dan kerugian terburuknya adalah minus 14,54%. Dengan model APT, return harapannya adalah 6,91%, kurang lebih sampai dengan 7,178%. Potensi keuntungan tertinggi adalah di 14,088%, 10% lebih. Dan kerugian terburuknya adalah minus 0,268%. Sehingga dari data ini, model APT memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan CAPM dalam hal return harapan. Kesimpulannya, portofolio optimal untuk saham agribisnis di Bursa Efek Indonesia terdiri dari AALI, TBLA, dan UNSP. Lalu, model APT lebih direkomendasikan karena memberikan return harapan yang lebih tinggi dengan risiko yang lebih terkendali. Buat kalian yang tertarik investasi di saham agribisnis, disarankan untuk mempertimbangkan hasil penelitian ini. Lalu, jangan lupa untuk melakukan analisis fundamental dan teknikal tambahan agar keputusan investasi kalian lebih akurat. Nah, itu dia video yang telah saya buat, yang telah saya rangkum dalam video yang saya buat tadi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan sampai bertemu di lain kesempatan. Jangan lupa di like dan share ya ke teman-teman kalian. Dadah!